Pada zaman dahulu, di sebuah negeri bernama Ninawa, hiduplah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Nabi itu adalah Yunus bin Matta. Kaum Ninawa dikenal sebagai kaum yang keras kepala dan gemar menyekutukan Allah. Meski Nabi Yunus telah berulang kali mengajak mereka untuk bertakwa, mereka tetap menolak dan bahkan mengejek ajarannya. Nabi Yunus berdakwah di Ninawa. Sejak pertama kali menerima wahyu dari Allah, Nabi Yunus dengan penuh semangat mulai berdakwah kepada kaumnya. Ia mengingatkan mereka akan azab Allah yang akan menimpa orang-orang yang tetap dalam kesesatan. Dengan penuh kesabaran, ia mengajarkan tauhid, keadilan, serta pentingnya menjauhi penyembahan berhala. Namun kaum Ninawa menolak ajakannya dengan keras. Mereka merasa bahwa ajaran nenek moyang mereka sudah cukup dan tidak memerlukan perubahan. Hari demi hari, Nabi Yunus tetap berusaha meyakinkan mereka dengan berbagai cara. Ia menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan karena membangkang kepada Allah. Ia juga menunjukkan berbagai tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar mereka, dari langit yang luas hingga bumi yang subur. Namun, meskipun telah diberi bukti dan nasihat, kaum Ninawa tetap keras kepala. Mereka bahkan mengejek dan mencemoohnya, menganggapnya hanya seorang manusia biasa yang tidak layak diikuti. Tak hanya itu, sebagian besar pemuka kaum Ninawa justru menghasut rakyat untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Yunus. Mereka menyebarkan fitnah dan menuduhnya ingin menguasai mereka. Hati Nabi Yunus semakin pilu melihat kebebalan kaumnya. Ia terus berusaha dengan kesabaran, namun semakin lama hatinya mulai dipenuhi kesedihan dan kekecewaan. Kepergian Nabi Yunus dari kaumnya. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, Nabi Yunus merasa kecewa dan putus asa. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah SWT. Dengan hati yang penuh kesedihan, Nabi Yunus pergi meninggalkan Ninawa dan berjalan menuju laut. Dalam perjalanannya, ia merenung dalam-dalam, bertanya dalam hati apakah keputusannya meninggalkan kaumnya benar, ataukah ia telah bertindak tergesa-gesa. Di tepi laut, ia melihat sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus meminta izin untuk menaiki kapal tersebut, dan para awak kapal menerimanya. Namun dalam perjalanan, kapal itu mengalami badai dahsyat. Ombak besar menghantam kapal, membuatnya hampir tenggelam. Para awak kapal merasa bahwa ada seseorang di antara mereka yang membawa kesialan. Para awak kapal memiliki kepercayaan bahwa jika badai datang tanpa alasan yang jelas, maka di antara mereka pasti ada orang yang telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun sepakat untuk mengundi siapa di antara mereka yang harus dikorbankan agar kapal dapat selamat dari badai. Nabi Yunus dilempar ke laut. Untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan, mereka melakukan undian. Secara mengejutkan, nama Nabi Yunus keluar dalam undian pertama. Mereka tidak yakin dan mengulangi undian hingga 3 kali, namun hasilnya tetap sama. Akhirnya mereka pun terpaksa melempar Nabi Yunus ke laut yang bergelora. Saat tubuhnya menyentuh air, seekor ikan paus raksasa yang telah diperintahkan oleh Allah datang dan menelannya. Nabi Yunus pun berada dalam perut ikan yang gelap dan pengap. Ia menyadari bahwa keputusannya meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah adalah sebuah kesalahan besar. Perjalanan Nabi Yunus dalam perut ikan. Dalam perut ikan, Nabi Yunus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak ada cahaya, tidak ada makanan, dan tubuhnya terjepit dalam ruang yang sempit. Ia merasakan keheningan yang sangat dalam, seakan-akan terisolasi dari dunia luar. Namun di tengah keterpurukan itu, ia tidak kehilangan harapan. Ia memahami bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah, dan ia harus kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Ia berserah diri sepenuhnya dan memohon ampun dengan doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. QSC Al-Anbiya 87. Hari demi hari berlalu, dan Nabi Yunus tetap berdoa. Suara zikirnya menggema di dalam perut ikan, dan para malaikat mendengarnya. Mereka pun memohon kepada Allah agar doa Nabi Yunus dikabulkan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akhirnya menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus itu
untuk mengeluarkannya. Nabi Yunus dimuntahkan ke daratan. Setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan, akhirnya ikan paus itu berenang ke tepi pantai dan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Tubuhnya yang lemah terbaring di atas pasir, dan kulitnya yang sempat terkena asam lambung ikan paus mulai terluka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kasih sayangnya dengan menumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus. Daun pohon labu itu besar dan rimbun, memberikan naungan serta perlindungan dari panas matahari. Selain itu, buahnya yang kaya nutrisi membantu Nabi Yunus mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Yunus beristirahat dan memulihkan diri di tempat itu. Kembali ke Ninawa. Setelah kesehatannya pulih, Nabi Yunus menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia pun kembali ke Ninawa dengan tekad baru. Sesampainya di sana, ia menemukan bahwa kaumnya telah berubah. Ketika Nabi Yunus pergi, tanda-tanda azab mulai tampak di langit, membuat mereka takut dan bertobat. Mereka berdoa kepada Allah dan akhirnya mendapatkan pengampunan. Saat Nabi Yunus kembali, mereka menyambutnya dengan penuh keimanan. Nabi Yunus pun bersyukur atas rahmat Allah yang begitu besar. Ia menyadari bahwa setiap ujian yang diberikan memiliki hikmah tersendiri. Dengan hati yang ikhlas, ia kembali membimbing kaumnya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi hingga akhir hayatnya. Hikmah dari kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita tentang kesabaran, ketundukan kepada Allah, serta pentingnya tidak berputus asa dalam berdakwah. Ia juga menunjukkan bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi jika mereka bertobat dengan tulus, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan tentang kekuatan doa dan keikhlasan dalam beribadah. Meskipun dalam situasi yang tampaknya mustahil, Nabi Yunus tidak berhenti memohon pertolongan kepada Allah. Ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkannya, dan keyakinan inilah yang akhirnya membawa keselamatan bagi dirinya. Kesimpulan, dari kisah Nabi Yunus, kita belajar bahwa kesabaran dan kepatuhan terhadap perintah Allah adalah kunci utama dalam menjalani hidup. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa alasan. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari ujian yang bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menghadapi cobaan hidup dengan keimanan dan ketabahan, serta senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.